Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilakan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta jemaat Minggu 14 Desember 2025, yang pertama, disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang mau mengisi pujian atau paduan suara, vokal grup atau solo diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. Yang kedua, sehubungan dengan pelaksanaan program rutin tim musik gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan Sidang Jemaat ke-24 tanggal 23 November 2025 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria, dipersilakan untuk menghubungi Saudari Nadia Waromi dengan nomor HP yang tertera pada slide. Besar harapan kami kiranya Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yang ketiga, setiap minggu keempat, persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Yang keempat, informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 7 Desember 2025 yaitu pada ibadah subuh sejumlah 35 orang, pada ibadah pagi sejumlah 284 orang, pada ibadah sore sejumlah 34 orang. Yang kelima, diinformasikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat bahwa bagi anggota jemaat yang rindu untuk dilayani pemberkatan nikah dapat mengajukan jadwal pemberkatan sesuai dengan kebutuhan. Tapi juga kami ingin memberikan pengingat bahwa pada Natal kedua pada hari Jumat 26 Desember 2025 terjadwal untuk pelayanan pemberkatan nikah bagi pasangan siri jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut dapat memasukkan formulir permohonan untuk pemberkatan nikah. Yang kedua, sementara untuk tahun baru pada hari Kamis 1 Januari 2026 ada pelayanan baptisan kudus bagi keluarga yang memiliki anak untuk dibaptis supaya dapat memasukkan formulir permohonan baptisan kudus. Yang keenam, sehubungan dengan musim libur Natal dan Tahun Baru, ibadah subuh akan ditiadakan mulai hari Minggu tanggal 21 Desember 2026 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2025. Dan pembukaan tahun pelayanan akan dimulai pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2026. Yang ketujuh, pengumuman pemberkatan nikah kudus. Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana mengumumkan bahwa pada hari Jumat 26 Desember 2025 pada pukul 09.00 bertempat di Gereja Bethlehem Kuala Kencana bermaksud hendak melangsungkan pernikahan. Nama calon pengantin pria Stevi Rio Korputi, tempat tanggal lahir Merauke 21 Desember 1997, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Merpati RT 3 nomor 59 Kuala Kencana, anak laki-laki dari almarhum Bapak Martin Korputi dan Ibu Margareta Rumbiak dengan alamat RT 3 nomor 59 Kuala Kencana. Dan nama calon pengantin wanita Carla Laila Karubaba, tempat dan tanggal lahir Tembagapura 8 Mei 1999, pekerjaan pegawai negeri sipil,
Alamat Jalan Merpati RT 3 nomor 59 Kuala Kencana. Anak perempuan dari Bapak Yusuf Karubaba dan Ibu Yomima Warunusi. Alamat RT 3 nomor 59 Kuala Kencana. Pemberitahuan pengumuman kepada jemaat minggu ini merupakan yang pertama dan akan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut. Yang kedua pada tanggal 21 Desember 1925. Demi kelancaran, kenyamanan dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk pertama mempersiapkan diri dengan baik dan untuk beribadah. Yang kedua, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Yang ketiga, pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Yang keempat, pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal kepada majelis yang bertugas di kaunter saat memasuki ruangan gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, diucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Riki MP Simatupang selaku pelayan firman pada ibadah sore hari ini di jam 17.00. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kantor YA, yaitu Paduan Suara Jemaat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada admin jemaat, tim multimedia, organis, sopir bis, Bapak Ibu majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikian warta ibadah minggu pagi sore ini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, karena kasih-Nya, Ia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup karena Dia. Hidup di dalam Dia adalah hidup di dalam kelimpahan. Ia memang telah datang ke dunia ini dan Ia akan datang kembali. Pesannya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jangan menjadi hamba uang, cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab sesekali Ia tidak akan meninggalkan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ia mengetahui seluruh kehidupan kami. Kami ada saat ini hanya karena anugerah-Nya. Kami memuji dan menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. Bawalah seluruh kehidupan kita kepada-Nya. Marilah kita memuji dan menyembah-Nya melalui ibadah di saat ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk memuji Tuhan dari nyanyian rohani 20, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Terpuji Allah
Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terimalah salam darinya, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Masih dalam keadaan berdiri, kita bernyanyi nyanyian rohani 22 ayat 1 sampai 3. Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, sehingga setiap orang membuka hatinya dan berserah pada Tuhan. Renungkanlah, apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi? Apakah kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Bawalah setiap pengakuan dan permohonan kita kepadanya. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami angkat jiwa kami, ya Allah. Kepadamu kami percaya, janganlah kiranya kami mendapat malu. Janganlah musuh-musuh kami bersuara atas kami. Sebab itu kami memohon, kasihanilah dan ampunilah kami. Lepaskanlah kami dari belenggu dosa kami. Kami percaya bahwa semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Sebab yang mendapat malu ialah mereka yang mengkhianati kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami. Tunjukkan dan bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarlah kami melakukan kasih-Mu, sebab kami telah berdosa kepadamu. Ya Allah, Engkaulah yang menyelamatkan kami. Ya Tuhan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa dan pelanggaran kami, janganlah Kau ingat ya Tuhan. Oleh karena nama-Mu, ya Yesus Kristus, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Amin. Pujian bersama nyanyian rohani 23 ayat pertama. Kabut nutup dunia.
Pemberitaan anugerah. Saudara-saudara, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan kasih-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi mereka yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Karena itu, sebagai hamba Yesus Kristus kami menyampaikan berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Lukas 5 ayat 20. Hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni. Pujian bersama nyanyian rohani 23 ayat 3 dan 4. Jemaat diundang bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru. Kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Sebab itu, hiduplah dan lakukanlah petunjuk hidup baru. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Roh Kudus menolong kita untuk mengasihi orang sesama dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka firman Tuhan dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di mana kami tiba di tempat ini dengan Roh-Mu yang kudus. Firman-Mu terbuka Tuhan, ajarkan kami untuk taat membaca firman-Mu. Berkati hamba yang akan mengabarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini di atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Saya membaca dari Alkitab edisi 2 dengan perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun,
Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Maranatha. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Terima kasih. Kita firman Tuhan diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8 dengan perikop Yohanes Pembaptis. Tema dari Sinode Yohanes Pembaptis dan kedatangan Mesias. Kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Fokus pelayanan di 2025 ini ialah kesehatian. Yang dimaksud dengan tahun kesehatian adalah penekanan kepada hati dan tindakan di dalam melaksanakan semua keputusan gereja dan melahirkan budaya baru berbasis nilai-nilai kesehatian, ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan iman. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita mendengar seruan atau himbauan atau peringatan, bertobatlah. Apa respon kita dengan kata bertobatlah? Kita sering mendengar ungkapan itu. Kita sering mendengar di ibadah rayon, ibadah PKB, ibadah PW, semua ibadah unsur, dan di ibadah di gereja. Bertobatlah. Karena kita bertobat itu sangat perlu. Siapa yang perlu bertobat? Kita sebagai manusia termasuk yang harus bertobat. Sebab kita membutuhkan keselamatan dari Allah. Bisakah keselamatan diperoleh tanpa pertobatan? Bisakah kita mengaku kalau kita salah dan tidak melakukan hal itu dan tidak mengulangi lagi? Betul, keselamatan adalah anugerah dari Tuhan bagi manusia. Keselamatan bukan merupakan amal, pahala, hasil usaha manusia, itu bukan. Kita bukan seperti saudara kita yang di sebelah. Jadi seberapa baik Bapak Ibu, seberapa baik Bapak Ibu menyumbang di ibadah, seberapa banyak untuk acara di gereja, tapi itu tidak dipertimbangkan Tuhan, karena dianggap sebagai amal. Itu hasil usaha manusia. Tapi jangan lupa, percaya pada Tuhan tentu tidak hanya kata-kata semata. Percaya perlu diwujudkan juga lewat tindakan yang nyata. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia.
Yohanes Pembaptis sebagai utusan Tuhan tampil menyerukan seruan pertobatan kepada umat Tuhan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu, di ayat keempat. Seruan ini diawali dengan ungkapan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Injil artinya kabar baik. Kabar baik tentang Yesus Kristus, tentang Mesias Sang Penyelamat yang adalah anak Allah. Kata anak menjelaskan bahwa Yesus Kristus benar-benar manusia. Sebagai anak, ia ada dalam relasi dengan Bapanya. Kita menyambut Natal, mungkin akan terdengar di media sosial akan kata-kata haram mengucapkan selamat Natal. Berarti itu udah masuk Desember ya. Kalau di Indonesia bilang begitu, haram menyambut Natal, mengucapkan selamat Natal. Itu terjadi di Jawa, berarti ya kita sudah merasa Tuhan Yesus sudah dekat ini. Kita mau merayakan Natal. Ada banyak tanda-tanda seperti yang kita dibutakan, Santa Claus is coming to town. Kita fokus di Santa Claus. Anak-anak kita diajarkan bahwa Santa Claus itu harus kita percaya. Santa Claus itu akan membagikan hadiah. Santa Claus itu akan memilih anak-anak yang rajin. Tapi Bapak dan Ibu sekalian tidak menekankan bahwa intinya Tuhan Yesus itu mau datang. Tuhan Yesus itu lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Bukan si Santa Claus itu yang menyelamatkan kita. Kita terbuai dengan iklan di department store atau di Ramayana dengan pakaian Santa Claus berdiri di pinggir jalan, memanggil kita untuk masuk dan membeli pakaian di situ. Itu sedikit terbuai. Tapi ingat, tujuannya itu kita mengeluarkan uang. Kita tidak mengingat kalau Desember itu kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Sama seperti semalam, di ibadah perayaan Natal, menyambut Natal yang terjadi di semalam, kita punya masalah teknis, masalah multimedia. Tapi saya sebagai koordinator rayon, aku tidak melihat panitia saling menyalahkan. Karena kita tahu panitia itu bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang sudah kita kerjakan dari Oktober, November, Desember, ada kesalahan sedikit, itu hal yang wajar. Tapi kita tidak boleh hati kita menjadi marah karena hal yang teknis. Kita akui kita punya kesalahan, kita akui kita telat 30 menit, tapi firman Tuhan tetap dijalankan, firman Tuhan tetap diberikan, dan tetap panitia pulang paling terakhir, panitia tetap membersihkan ruangan gereja supaya siap nanti dipakai ibadah subuh, ibadah jam 9 untuk perjamuan kudus. Itu semua terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Itu semua terjadi untuk Tuhan hadir di GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kita tidak ada istilah bilang menuduh, kenapa multimedia atau kenapa acara tidak periksa, tidak. Kita percaya setiap unsur itu punya kelebihan dan kekurangan.
tapi yang utama adalah firman Tuhan sudah diberikan. Itu sedikit kesaksian dari saya tentang ibadah perayaan menyambut Natal. Puji Tuhan, ibadah selesai dengan baik, jemaat tersenyum dengan gembira, dengan anak-anak memuji Tuhan dengan dance di depan di ibadah terakhir. Semua untuk kemuliaan Tuhan, semua untuk firman Tuhan yang ditaburkan. Kita tidak ada yang menonjol, acara menonjol, konsumsi menonjol, itu tidak. Itu semua kemuliaan Tuhan. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa dalam melakukan tugas sebagai utusan, ia tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kuasa, tetapi kuasa itu datang justru dari Dia yang menjadi pusat pemberitaannya. Dahulu kala, jika seorang raja akan masuk ke suatu daerah, dia akan mengirim utusan untuk memeriksa daerah yang akan dia tuju. Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan untuk kehadiran Tuhan Yesus. Dia tidak mengambil untung, seperti firman Tuhan yang kita baca. Dia tidak mengambil untung, Bapak Ibu. Dia, seperti yang kita baca, dia hanya makan belalang dari hutan dan madu. Dia merendah diri, dia tidak berani memandangnya, memegang kasutnya pun tak mampu. Kita diajak, apa respon umat ketika lampau saat mendengar seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Apakah mereka cuek, tidak peduli, malas tahu, atau pura-pura tidak tahu? Apakah merespon dengan positif dan baik? Pada ayat 5 tertulis, datanglah orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya. Artinya, mereka tidak mengeraskan hati, tetapi mau merespon anugerah Allah yang tersedia dengan memberikan diri lewat pengakuan dosa lalu dibaptis. Saya mengingatkan anak-anak muda, waktu orang tua membawa kalian kecil ke depan dibaptis, kita jemaat berdiri dan berjanji untuk mengajarkan anak ini dimanapun mereka berada. Jadi ingat anak muda, kalian punya nama Samuel, kalian punya nama Yohanes, kalian punya nama Thomas. Jadi kalau mencari jodoh, ya mungkin dengan nama yang sesuai nama Kristen lah. Jangan mencari yang berbeda. Karena berbeda itu tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau menikah harus yang sama. Nabi Yesaya menyebutkan bahwa khotbah yang disampaikan Yohanes sebagai bulldozer yang digunakan untuk membangun jalan bebas hambatan bagi kehadiran Tuhan Yesus. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Sama seperti Tembagapura yang belum terbentuk, kita sudah menikmati hasilnya, bagaimana Tembagapura bisa ditembus dan operasi berjalan dengan sampai sekarang, kita menikmati hasil. Pendahulu-pendahulu kita yang membuka jalan, seperti
Yohanes yang membuka jalan untuk kehadiran Tuhan Yesus. Kalau kita baca di ayat 9 sampai 11, Yesus juga dibaptis oleh Yohanes. Bapak Ibu silakan membaca nanti di rumah. Gambaran pertobatan yang diserukan Yohanes yakni runtuhnya puncak kesombongan, tertimbunnya lembah kekelaman, dan lurusnya hati yang bengkok. Ada pemulihan dan ada baptisan sebagai simbol pengampunan dosa. Namun Yohanes itu tidak cukup. Perlu sesuatu yang lebih dari baptisan di Sungai Yordan. Dia paham bahwa baptisan yang dia lakukan hanyalah persiapan, karena Yesus akan datang dan akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Ada istilah kita ini perintis bukan pewaris. Kita perintis, Bapak Ibu bekerja jauh dari tempat tinggal, meninggalkan anak atau istri, datang ke sini untuk berjuang, untuk mendapatkan hidup yang layak, karena kita bukan pewaris. Tapi sekarang ada istilah, kita perintis buat mempersiapkan anak-anak kita supaya tidak berbelok ke kiri dan ke kanan. Kita ini perintis menyiapkan anak cucu kita supaya selamat, tapi kita adalah pewaris kerajaan Allah. Jadi ada istilah perintis dan kita adalah pewaris. Itu adalah jaminan dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudara, memberi persembahan adalah tanda syukur dan penyerahan hidup kita kepadanya. Sebab itu hendaklah dengan rendah hati setiap kita dapat berkata, sesuai 1 Tawarik 29 ayat 14, sebab dari mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Pujian bersama, nyanyian rohani 21 ayat 1 dan seterusnya. Dengan ku buat apa
Jemaat yang diberkati Tuhan, puji Tuhan kita sudah memberikan persembahan lewat kantong kolekte, kotak program, dan diakonia. Dan juga ada pengucapan syukur dan perpuluhan. Dari pertama, pengucapan syukur dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya. Yang kedua, pengucapan syukur dari Rayon 3 Pondok Amor, dan persembahan persepuluhan. Terima kasih atas persembahan dan persepuluhan dari setiap jemaat. Tuhan akan memberkati dan memberikan kelimpahan. Untuk doa persembahan akan didoakan dari atas mimbar. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan atas persembahan yang kami berikan Tuhan. Persembahan ini tidak seberapa, tapi Tuhan tahu persembahan ini dikelola dengan baik agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan Tuhan. Berkati kotak-kotak persembahan, kotak diakonia, kotak program. Kami percaya Tuhan, dukungan dari jemaat untuk atas persembahan ini untuk menjalankan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Program-program yang telah disahkan di sidang jemaat didukung dari kotak-kotak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat persembahan ini. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu. Kita mengaku pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikatnya dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Pujian bersama nyanyian rohani 24 ayat 1 dan 3. Dengan
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan izinkan kami beribadah di ibadah sore jam 5 Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang telah Tuhan berikan, di mana kami bisa hadir di tempat ini, dari mana kami hari Senin bekerja sampai hari Sabtu, dan kembali ke tempat-Mu yang kudus untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Ibu dan Bapak Pendeta Tuhan, berkati ketua jemaat kami, jaga dan lindungi mereka satu persatu Tuhan, berkati anak-anaknya di masa pertumbuhan Tuhan, lindungi mereka satu persatu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Anak Esther Jelar Point dari Rayon 2 dalam pemulihan, Ibu Samas Diana Masnandifu Rayon 2 dalam pemulihan, Bapak Cornelis Waromi dan Ibu Christine Waromi dari Rayon 3 dalam masa pengobatan di Jakarta. Tuhan jamah saudara-saudara terkasih kami ini Tuhan, tutup bungkus dengan Roh-Mu yang kudus. Jika ada obat-obatan yang masih mereka terus konsumsi Tuhan, Tuhan berkati obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan, agar tubuh mereka terus kembali pulih dan bisa kembali ke tempat-Mu yang kudus ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa buat keluarga kami satu-satu Tuhan. Ada orang tua kami, ada anak kami, ada istri kami, ada suami kami. Berkati mereka Tuhan. Jaga dan lindungi mereka. Ada yang jauh dari tempat ini Tuhan, dari Timika, Kuala Kencana. Kami tidak bisa melihat mereka secara langsung, tapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan dapat menjamah mereka satu persatu. Jika ada saudara kami, keluarga kami yang sedang sakit, kami berdoa Tuhan, berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, tutup mereka dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah Minggu Advent yang ketiga ini Tuhan. Kami mengucap syukur di mana dari Januari sampai Desember Tuhan pelihara kami satu persatu. Tuhan jaga kami satu persatu, jauhkan dari mara bahaya Tuhan. Izinkan kami kembali nanti Tuhan untuk beribadah di minggu ke depan Tuhan. Jika ada dari kami yang akan melakukan cuti di minggu yang berjalan Tuhan, sertai kami satu persatu Tuhan. Izinkan kami bertemu saudara terkasih kami, bertemu keluarga kami Tuhan, agar kami bisa melaksanakan Natal bersama-sama dengan keluarga terkasih kami Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya dalam perjalanan Tuhan, dan tibakan dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Izinkan kami akan kembali nanti setelah menjalani cuti di bulan Januari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat yang tetap bekerja saat ini Tuhan. Tutup bungkus dengan Roh-Mu yang kudus. Jauhkan dari segala mara bahaya. Keselamatan hanya daripada-Mu ya Tuhan, buat jemaat yang sedang bekerja di saat ini Tuhan. Kami berdoa buat keamanan kota kami, kota Timika, secara khusus Kuala Kencana. Kami berdoa buat aparat TNI Polri, security yang bertugas di tempat ini. Tutup bungkus mereka Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya. Kami berdoa segala percobaan-percobaan yang akan melakukan kegiatan kejahatan, kami berdoa kepadamu Tuhan, tengkingkan, jauhkan dari segala hal yang akan mengganggu keselamatan kami di kota kami Timika, Kuala Kencana Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami akan undur diri dari tempat ini Tuhan, kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat Bapak Ibu Majelis yang bertugas di hari ini, berkati mereka satu persatu.
Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi pujian bersama dari nyanyian Rohani 27 ayat 1 dan 2. Menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan saat teduh. Bapak Ibu, untuk mengiringi kita saat berjabat tangan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Rohani 27 ayatnya yang ketiga.